What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin. Ayahku tuh satpam gitu kan. I will now propose a very provocative business strategy. We can do business like a smart lawyer can do smart lawyering. We can do business smart. Yes. This will make you the richest man in the world. What I'm now going to tell you. If you go to Bill Gates, his biggest problem, you tell him, is that when you are dead, your wealth is useless for you in the next life. Unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is, we go to Bill Gates and say, you got 100 billion and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot. That is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Bill Gates may be born very poor. So if we can, within the rules of the Agama, locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion, he'll be much happier. So this will be the world's first inter-life reincarnation trust management. Okay. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Sekarang itu tanggal 19 Februari 2021 ya, hari Jumat. Bertepatan juga dengan hari ke-340 semenjak COVID masuk di Indonesia, based on perhitungan saya. Udah mau 1 tahun. Hari ke-340 ya. Ini masih ada yang ngitungin gak sih sebenarnya COVID ini? apa ya udah hampir 1 tahun aja gitu, atau mungkin kalau beberapa orang mungkin udah menghitung dia 1 tahun lebih gitu. Dan kasus juga masih tinggi aja. Kayaknya sih, kayak kemarin ngelihat di salah satu grup WA gitu, udah masih cukup tinggi ya. Dan bahkan misalnya di provinsi tempat saya tinggal, yaitu di Jawa Barat, kalau nggak salah jadi penyumbang, nggak tahu itu kasus harian apa kasus kayak kasus harian deh. Beberapa hari yang lalu jadi Jabar tuh penyumbang 50% kasus nasional gitu kalau nggak salah. Jadi apa ya? Jadi masih tinggi lah sebenarnya. Dan cuman ya nggak tahu sih, kita nih kemarin sempat ngobrol sama istri juga gitu. Dia bilang ini pemerintah kita kayak apa ya? Berharap sesuatu yang besar gitu ya. Besar bisa terjadi atau bisa pulih gitu semuanya, tapi effortnya minim gitu. Cuman ganti-ganti istilah aja gitu, dari PSBB jadi apalah sekarang, PPKN apa sih itu namanya ya. Tapi ya akhirnya sih kalau gue sih jadinya lebih apa ya udah balik ke diri masing-masing aja deh. Toh juga kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar gitu. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan dan menurut kita benar aja kita lakukan gitu. Kalau ya bodo amat juga lah orang lain, nggak ngerti juga sih. Dan berkaitan dengan itu sebenarnya nggak berkaitan banget sih ya. Jadi ada sebuah kejadian gitu ya dalam seminggu ini yang terjadi pada saya. Yaitu
adekku, ada ipar ya, itu masuk ke rumah sakit kemarin. Beberapa seminggu yang lalu lah ya, itu masuk rumah sakit. Indikasi awal adalah serangan jantung gitu. Ini terjadi pas lagi main sepeda di daerah mau ke Lembang gitu lah ya, mau ke Punclut lewat Dago, dan tiba-tiba nggak enak gitu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah udah keluar sekarang, dan ternyata juga belum bisa dipastikan benar-benar kayaknya sudah dipastikan bukan serangan jantung sih akhirnya, tapi sempat nginep beberapa hari di rumah sakit lah. Dan saya dan istri juga nungguin di sana. Saya sempat nginep di ruangan kamarnya. Dan sebenarnya ya alhamdulillah sekarang sih udah balik lagi ke rumah, dan juga ayah dia maksudnya udah pulang, udah boleh dipulangkan. Kayaknya 3 hari 4 hari nginep gitu kemarin di rumah sakit, dan udah pulang. Walaupun masih harus beberapa tes lagi dilalui ya, kayak besok juga harus CT scan karena ada beberapa yang belum dicek lah, kayak gitu. Nah, terkait dengan COVID-nya adalah karena itu kan rumah sakit sebenarnya kan adalah salah satu tempat yang cukup riskan ya dalam konteks penyebaran COVID. Walaupun protokolnya ketat gitu, mau masuk dicek dan segala macam gitu. Cuman kan memang ya rumah sakit itu ya dokter habis ketemu siapa, atau ya di sana banyak orang sakit, lebih rentan lah. Dan kami jadi khawatir juga pas setelah pulang itu. Pas awal-awal, bahkan kan hari pertama saya nginep gitu di sana. Jadi agak-agak khawatir lah. Malah ditambah lagi ketika pulang ke rumah, beberapa hari setelah pulang itu sempat sakit kepala gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih sih, dan ini juga masih kontrol gitu. Saya terkena sakit kepala sebelah, lebih tepatnya migrain ya, biasa orang sebut gitu. Nggak tahu kenapa gitu, sebelah kiri. Dan awal-awal sakitnya tuh setelah beberapa hari dari rumah sakit sempat nyangka jangan-jangan COVID nih gitu. Karena kan kata orang-orang salah satu juga gejalanya adalah sakit kepala. Terus tapi tidak muncul gejala-gejala yang lain. Dan akhirnya hari Rabu kemarin tuh sempat ke dokter juga, ngecek, dikasih obat, ya sekarang udah mulai sembuh lah. Dan terus di masa ini jadi membuat saya mikir sih, satu ya masalah adek kena serangan dalam tanda kutip ya, walaupun bukan serangan jantung gitu, tapi ya sesuatu penyakit yang menyerang mendadak, dan juga usianya baru masih muda loh, jauh lebih muda dari saya. Nggak jauh sih ya, beda 4 tahun lah kalau nggak salah. Jadi masih 20-an lah, 20-an akhir. Jadi kepikiran kayaknya memang khawatir terkait dengan well-being gitu. Khawatir tentang terhadap keberlangsungan hidup. Kayaknya rentan banget gitu. Mau umur 20-an bisa aja sakit mendadak, kena apa. Apalagi saya yang udah 30-an tiba-tiba sakit kepala nih. Udah pas sakit kepala udah kepikiran macam-macam aja tuh. Bisa COVID lah, atau jangan-jangan ada apalah nih di kepala, kayak gitu. Udah kepikiran yang nggak enak-enak gitu. Ditambah lagi sebenarnya ini akumulasi pikiran juga sih. Ketika bulan-bulan lalu ya, kalau nggak salah Desember akhir atau Januari awal gitu, Desember kayaknya ya, ada salah seorang teman baik saya, suaminya meninggal. Teman baik saya ini yang perempuannya ya, istrinya gitu. Suaminya meninggal dan meninggalkan istrinya dan seorang anak yang umurnya kalau nggak
nggak salah baru 2 tahunan kalau nggak salah, atau 3 tahun gitu, masih balita lah ya. Walaupun dia ini kerja ya, jadi memang biasa mencari nafkah juga, atau mendapatkan rezeki ya, mandiri lah ibaratnya, ada penghasilan juga gitu. Cuman ya itu mulai semenjak itu juga jadi kepikiran gitu, oh iya, bahwa kalau laki-laki atau kalau saya mati gitu ya, secara spesifik ninggalin apa gitu ya. Karena kan bisa aja mendadak gitu ya, entah apalah kayak jantung atau ya penyakit-penyakit lainnya, COVID atau apa segala macam. Ini kayaknya sempat bahas ini juga ya sebenarnya di podcast yang lalu gitu. Cuman apa ya, makin ada yang dikhawatirkan lah sekarang ini, dan lagi mencoba mencari solusinya gitu, solusi tambahan atau pengaman tambahan gitu. Dan jadi teringat juga beberapa podcast yang lalu tuh ngobrol sama pas podcastan sama Bella Matahari, kayaknya 2 podcast yang lalu ya, atau 3 podcast yang lalu lah, bisa dicek nanti. Salah satunya adalah ngomongin tentang dia bilang kita bahas tentang campaign lah, campaign yang lebih bagus, campaign yang nakut-nakutin apa campaign yang ngajak pada kebenaran, dan ngajak pada kegembiraan lah gitu. Nah, salah satunya dia bilang ya, dia ngomong kalau nggak salah bahas tentang campaign asuransi kan ya membuat takut mati apa segala macam kayak gitu, dan membuat kita jadi beli asuransinya gitu. Nah itu juga kayaknya jadi apa ya, buat saya jadi yang mau dilakukan juga. Tadi ya, jadi agak khawatir gitu. Ingat ini sih, ingat apa namanya tuh, kan ada pemerannya apa si Keanu Reeves ya, yang main di The Matrix ya, main banyak sih dia. Cuman ada salah satu interview si Keanu Reeves gitu, ditanya lupa sih letterlucknya gimana ya, pokoknya si MC-nya atau moderatornya tuh nanya gitu, kayaknya dalam sebuah talk show, late night show gitu lah ya. Ditanya apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi setelah kematian gitu, ditanya kepada Keanu Reeves. Karena kan dia juga selain main Matrix gitu pernah main apa ya, Konstantin ya, kalau ada yang suka nonton film juga kan tahu. Di situ kan ada agak-agak ini juga ya, membahas sedikit tentang hal-hal goib. Kalau ngomong hal goib jadi kayak nggak mistis gitu ya. Kayak gitulah ya. Ditanya sama si ininya, jadi kayak seolah-olah si Keanu Reeves-nya tahu gitu karena main di Konstantin atau juga main di Matrix ya, apakah mungkin jawaban yang diharapkan oleh si MC-nya atau si penanyanya adalah kalau setelah kita mati kita terbangun dan hidup di dunia Matrix gitu, apa ternyata kita keluar dari Matrix atau bagaimana, atau dengan versi Konstantin setelah dia mati akan ke kehidupan akhir atau bagaimana kayak gitu. Tapi yang menarik adalah jawaban dari si Keanu Reeves-nya itu apa namanya, dia bilang itu aku lupa sih letterluck ya, pokoknya kurang lebih dia bilang saya nggak tahu apa yang terjadi pada kita, tapi yang pasti orang yang kita tinggalkan akan sedih kayak gitu. Dan terus seperti talk show Amerika biasanya orang-orang akan terenyuh gitu kan dengan dialognya, dengan jawaban seperti itu.
Mungkin nanti ini di cuplikan klipnya saya taruh di depan ya sebelum intro, biar apa namanya, biar nggak ngarang-ngarang tadi ya. Nah balik lagi, iya saya jadi agak-agak khawatir gitu bahwa sebenarnya ya terhadap kematian sebenarnya sih nggak terlalu takut-takut banget ya, tapi ternyata yang agak menakutkan adalah kalau dengan kematian yang mendadak gitu ya, tiba-tiba mati gitu, nggak sempet, ya bukan masalah nggak sempetnya sih, tapi ya mungkin lebih khawatir pada orang-orang yang kita tinggalkan gitu. Ya sempat dibahas juga sih ini di beberapa podcast yang lalu ya, podcast monolog yang lalu juga. Tapi makin kesini ternyata apalagi ya jadi kepikiran lah, makin ngeri gitu. Nah akhirnya walaupun udah berusaha sebaik mungkin bisa meninggalkan sesuatu yang baik ya, atau kan kalau di kepercayaan saya gitu ada salah satu ayatnya yang bilang jangan meninggalkan generasi yang lemah di depan kamu lah, kayak gitu. Ya gitu kita siapkan gitu. Misalnya dari sisi yang laki-laki bisa siapkan adalah misalnya duit gitu yang cukup lah kira-kira untuk beberapa tahun ke depan atau segala macam. Tapi ternyata masih nggak tetap tenang juga sih. Akhirnya kemarin sempat research saya tentang asuransi ya, atau insurance gitu. Lebih spesifiknya ya bukan asuransi kesehatan tapi tentang asuransi kematian, yang memang kita bayar premi untuk biar bisa kalau kita meninggal gitu ada penerima manfaat yang lain yang bisa mendapatkannya kayak gitu. Dan research juga gitu dari sisi keislaman seperti apa ya, karena kepercayaan saya Islam gitu ya. Terus dari sisi yang cocok yang mana gitu. Dan akhirnya kelihatannya agak-agak ketemu tuh. Ada salah satu asuransi lah, nggak saya sebut ya karena jadi promo nih. Tapi ternyata dia nggak syariah sih, walaupun ada yang syariah. Karena yang syariah tidak apa ya, agak-agak visi gitu sih. bukan visi ya, agak-agak dari sisi perhitungan kayaknya nggak pas gitu kalau dihitung-hitungan saya gitu, karena kan kita juga orang bisnis ya, jadi ngerti ngitung-hitungnya gitu. Dan juga dari sisi plafon tidak sesuai yang saya harapkan kayak gitu. Jadi masih belum diambil ya, cuman yang justru agak lebih struck adalah tadi yang belum syariah, bukan belum syariah, yang saat ini nggak syariah gitu. Walaupun belum beli juga, belum ambil juga lah. Nah enaknya dia tuh, kenapa dia enak, kenapa dia cocok, kita tuh bisa nentuin plafonnya sendiri, bukan plafon yang kita bayar, dan juga duit untuk penerima manfaat jika kita meninggal itu berapa, bisa kita set dan kita hitung kita bayar berapa per bulan gitu. Misalnya yang kemarin saya hitung-hitung kalau untuk bisa meninggalkan ke penerimaan manfaat itu sekitar 5 miliar gitu misalnya, itu bayarnya sekian gitu. Atau kalau mau 2 miliar atau 2,5 miliar itu berapa bayarnya, bisa kita set sendiri gitu. Dan sebenarnya kelihatannya makin mudah ngambil ya makin bagus ya, karena memang bisnis modelnya si asuransi kan begitu ya. Jadi kan sebenarnya ini kan bisnis asuransi ini adalah bisnis menjual ketakutan ya. Ya waktu itu seperti yang saya bahas sama Bella juga gitu, bisnis menjual ketakutan dalam konteks menjual sesuatu insurance lah sebenarnya, jaminan gitu. Menjual ketakutan, menjual sesuatu yang tidak pasti gitu, yang mana kita berani bayar. Misalnya untuk asuransi mobil ya kita bayar
in case kan, padahal kan belum tentu gitu. In case terjadi kecelakaan atau kehilangan, kita dapat cover, kita dapat asuransi gitu penggantiannya gitu. Seandainya tidak terjadi, ya nggak bisa gitu. Ya walaupun ada beberapa yang ada ya itu nggak, menurut saya sih nggak pas juga ya, kayak tabungan sekaligus insurance kayak gitu. Tapi ya kita nggak akan berdebat tentang itulah. Ya tapi pada dasarnya ya tadi menjual ketidakpastian gitu, menjual jaminan. Kenapa bisa berjalan ini bisnis? Karena ini kan sebenarnya bisnis keuangan ya. Asuransi ini adalah bisnis keuangan. Tiap bulan kan mekanisme bisnis modelnya adalah si asuransi ini ya, mereka dapat uang ya, dapat pembayaran dari nasabahnya gitu ya, setiap bulan atau setiap tahun gitu dengan nominal tertentu, dan sifatnya bukan tabungan gitu kan, yang memang bisa kalau bank kan tabungan jadi nitip nyimpen, sedangkan ini kan bukan nitip nyimpen tapi kita bayar untuk tadi ya, untuk jaminan tersebut gitu, yang mana nggak akan diambil gitu kalau tidak terjadi something, kalau yang ditakutkan itu tidak terjadi gitu. Jadinya itu adalah duit yang bisa mereka pakai untuk bisnis mereka gitu. Dalam konteks misalnya bisa mereka pakai untuk investasi ke instrumen-instrumen investasi, atau bisa mereka putar untuk unit bisnisnya gitu. Makanya rata-rata ada bank, mereka juga punya asuransi, perusahaan asuransi gitu maksudnya, atau punya perusahaan asuransi, karena sebagai ini juga kapital, sebagai sumber atau sapi perahnya lah ya, bisa dapat duit dari situ untuk diputar ke yang lain. Ini bukan dalam nada negatif ya, tapi memang ini adalah bisnis model yang bekerja dan memang berlaku dan juga legal kayak gitu ya. Orang bayar dapat duit, perusahaan asuransi dapat duit, sama perusahaan asuransi diputar. Kalau ada yang menerima, kalau ada yang nasabahnya dalam tanda kutip ya, mengalami kejadian yang tidak mengenakan, itu mereka bayar dari keuntungannya gitu. Makanya kadang-kadang kan kalau asuransi itu perasaan bayar asuransinya mah cuman berapa gitu ya, misalnya total bayar asuransi kesehatan 1 juta, atau biasanya kan ada tuh yang asuransi yang simple deh, asuransi perjalanan gitu ya, terbang gitu misalnya ke Eropa gitu, asuransi bayar 1 juta gitu, tapi kalau meninggal itu bisa di cover 300 juta. Kenapa kayak gitu ya? Karena ada uang lain yang juga diputar di situ dan menghasilkan keuntungan yang lebih dari itu gitu bagi si perusahaan asuransinya gitu. Makanya bisa mengcover lebih besar daripada jumlah uang yang kita bayarkan. Jadi itu memang bisnis modelnya seperti itu. Kalau dalam Islam bedanya ya tadi ada, kalau kita ngomongin konteks syariah, yang syariatnya ya, walaupun saya nggak mahir banget, saya baru baca sedikit lah tentang yang ditulis fatwa dari MUI lah kayak gitu. Kalau di Islam itu adalah salah satunya adalah udah unsur tolong menolong ya, jadinya di situ ada tolong menolongnya. Jadi wajar memberi santunan kepada orang yang tertimpa musibah gitu, lebihannya tadi itu. Bukan ini. Nah, kalau yang non syariah nggak tahu sih ya, pasti ada juga unsur-unsur seperti itu, tapi mostly perhitungannya lebih ke perhitungan bisnis. Dan itu bisnis model yang benar ya, yang berjalan ya, yang maksudnya yang tadi legal aja gitu, bahwa orang bayar ya untuk diputar duitnya oleh si perusahaan dan dibagikan lebihannya kayak gitu pada orang-orang yang mau mengambil atau boleh mengambil ya, karena tadi kan nggak semuanya boleh ya. Misalnya kalau asuransi perjalanan, nggak semua orang kecelakaan pada saat perjalanan kan, jadinya hanya sebagian kecil yang kecelakaan dan sebagian yang tidak kecelakaan kan nggak ngambil gitu. Jadi itu untungnya lah dari situ gitu.
Nah, dalam konteks yang lebih besar juga, bahkan kita ya, maksudnya dalam konteks yang besar, dalam konteks hidup gitu ya, dalam konteks kehidupan secara umum gitu, kadang-kadang kita juga bukan terjebak ya, bahasa yang lebih halus mungkin, kita mencoba menjamin ya, mendapatkan jaminan pasca kehidupan duniawi dengan cara main yang sama gitu. Misalnya kalau di beberapa agama lah, sama lah ya, di Islam juga gitu, kita kan bayar yang namanya zakat gitu. Kalau di Kristen apa sih namanya itu, per 10 itu ya, yang bayar 10%. Kalau di Islam 2,5%. Mungkin di agama-agama lain juga ada gitu. Itu kan kita bayar, mengeluarkan, membersihkan harta, konteksnya tujuannya juga, tapi tujuannya juga menjalankan kewajiban, dan tujuannya juga adalah agar ya banyak sih tujuannya ya, menunaikan kewajiban yang paling pasti, terus juga sebagai moral gitu, membantu orang, juga sebagai sosial dan moral tadi itu ya, dalam membantu orang dan segala macam. Tapi itu adalah salah satu bentuk juga upaya orang dalam menjamin kehidupannya setelah kehidupan di dunia gitu. Bahwa kalau aku menjalankan kewajiban, kalau aku secara moral dan membantu orang secara sosial gitu, membayar zakat, mensedekahkan harta dan segala macam gitu, agar nanti kehidupan akhiratnya gitu aman gitu. ada yang berpikir seperti itu juga gitu. Walaupun ya itu bisa diperdebatkan lah ya, dalam konteks, bukan bisa diperdebatkan ya, bisa digugat lah kalau motifnya hanya kayak gitu. Saya ingat pertama kali sebenarnya saya dengar istilah kayak gitu tuh di film seri Korea yang cukup lama. Kalau nggak salah film seri Korea pertama yang saya tonton deh waktu zaman kuliah. Judulnya Iris ya. Jadi ada salah satu karakter di situ, kalau nggak salah agak-agak religius lah ya, pastor gitu kalau nggak salah. Dia bilang, sedangkan ada karakter utama di situ dia nggak beragama lah gitu. Dan dia bilang ke orang yang yang nggak beragama tersebut adalah ya, lupa juga ya tekstualnya seperti apa ya, tapi kurang lebih saya ini businessman lah, atau saya ini adalah seorang investor lah ya, atau apa ruginya, kurang lebih gitulah kata-katanya, apa ruginya kalau saya beragama gitu, kalau saya nggak beragama dan di akhirat nanti setelah meninggal tidak ada agama, ya saya menjalankan hidup dengan cara yang baik kayak gitu. Kalaupun ada, ya saya aman kayak gitu. Jadi kayak insurance juga, dia menjalankan agama sebagai insurance dalam konteks ya menjamin kehidupan akhirnya. Walaupun memang ada juga orang yang ya memang ada sih orang-orang yang menjalankan kehidupan beragamanya dengan cara pikir seperti itu gitu. Makanya kan suka pernah dengar juga ada orang kayak, gue nih beramal bukan untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri gitu. Ya ada juga, dan kayaknya sih dalam konteks beragama nggak tahu ya kan amal kita nggak ada yang tahu ya, ikhlas kan hanya milik pribadi dan Tuhan yang bisa melihat ya. Tapi mungkin levelnya akan berbeda dengan orang yang tulus aja dalam menjalankan agamanya gitu, yang mengharapkan sesuatu atau yang transaksional dalam melakukan tindakan beragama, mungkin ya transaksional aja sifatnya. Makanya kan bahkan kalau nggak salah ya, hadis ya kalau nggak salah, hadis qudsi malah gitu, orang yang ada yang bilang gitu, orang beribadah tuh
karena 3 hal gitu. Satu, takut dari neraka, yang kedua mengharapkan surga, dan yang ketiga adalah ya karena bersyukur aja gitu. Makanya kalau di Islam misalnya jangan agama ya dari tadi, kenapa Rasul suka sholat malam terus kayak gitu ya. Salah satu jawabannya atau jawaban yang terkenal kan, dia bilang ya apa salah aku menjadi hamba yang bersyukur kayak gitu kan. Jadinya apa namanya, kita tadi lagi bahas apa sih kok jadi kesini. Iya, ada yang saya nggak terlalu sepakat lah, ya mungkin levelnya berbeda gitu. Sama juga terhadap tadi ya, kalau kita balik lagi ke asuransi dalam konteks non agama, ya memang bukan mengharapkan ya, tapi nggak bisa ya sebenarnya, mungkin berbeda ya kalau kita ngomongin asuransi dalam kehidupan, dalam konteks hidup gitu, asuransi jiwa ya. Kita mengharapkan sesuatu apa yang kita terhadap tadi ya, jawaban atas ketakutan kita gitu, takut meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak baik kayak gitu misalnya, atau takut meninggalkan hutang yang nggak bisa dibayar, jadinya makanya kita ambil asuransi jiwanya. Jadi kalau kita mati, keluarga nggak terbebani lah kayak gitu, dan mereka dapat kehidupan yang lebih baik juga gitu. Beda dengan cara pandang agama sih, karena kalau kita mengambil konteks asuransi dalam dengan cara dalam kehidupan beragama kayak sudut pandang di film Korea itu gitu ya, kayaknya banyak juga sih orang-orang yang kayak gitu ya. Harusnya justru malah tidak mengambil satu agama saja gitu kan. Karena kan kalau ada prinsip investasi adalah jangan don't put your eggs in one basket gitu kan. Jadi ini akan sangat lucu gitu nanti kalau bukan lucu ya, lucu dan sekaligus mengagetkan ya bagi orang-orang yang membuat agama sebagai asuransinya gitu untuk kehidupan akhir ya. Karena kan kalau milih agama tuh milih cuma satu, sedangkan ini agak ngeri sih. Sedangkan kalau salah bagaimana gitu. Jadi alih-alih setelah meninggal ditanya munkar nakir gitu, ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, ternyata ditawarin minum teh gitu biar hilang ingatan dan reinkarnasi gitu. Jadi atau sebaliknya ya, alih-alih ditawarin minum teh dan reinkarnasi, ternyata ditanyain siapa Tuhanmu gitu. Jadi ya janganlah, kita kan ngambil agama itu adalah nilai yang luhur lah, dan juga sebagai kepercayaan kita ya. Jadi baiknya jangan hanya ini jadi podcast agama nih, kelamaan lagi. Tapi ini sedikit ya sebelum balik lagi ke topik tadi. Jadi ingat juga kan, nggak tahu kalian udah pernah yang denger ini ya, pernah nonton nggak, ada suatu video lucu banget sih sebenarnya, nggak tahu serius nggak tahu bohongan sih ini ya videonya. Jadi ada dua ini kalau nggak salah orang India ya, apa sih namanya ya, yang ya orang-orang India gitu lah ya, yang punya kepercayaan terhadap reinkarnasi kayak gitu-gitu, nge-pitch tulisannya sih ini kayaknya udah jadi meme gitu, karena tulisannya adalah kalau nggak salah tuh you and your friend talk about the business idea atau startup idea kayak gitu, yang mana mereka ngomongin tentang lo taruh duit di gua, investasi di gua gitu, karena nggak akan ada jaminan bahwa kehidupan lo setelah ini akan sama kayaknya dengan kehidupan saat ini. Dan mereka menjamin kalau naruh duit di gua, di perusahaan mereka itu, nanti kalau kamu meninggal dan kamu hidup lagi sebagai orang yang tidak mampu, duitnya akan dikasih gitu. Jadi kayak ya dalam konteks insurance juga gitu, insurance mungkin bisnis asuransi tapi yang melintasi hidup gitu. Kalau tadi saya kan lagi memikirkan mengambil asuransi jiwa gitu, asuransi kematian gitu.
kalau mati akan meninggalkan apa. Nah ini lebih lagi nih bisnis yang mereka sedang rencanakan. Walaupun itu adalah sebagai meme ya di dalam konteks tadi saya ingatnya gitu. Dia jadi bahan ketawaan gitu. Karena mereka nanti kalau ada saya selipin juga ya di sini kalau ntar saya nemu saya selipin juga habis ini. Nah mereka ngomong ini kan tentang yaitu kalau Bill Gates ya taruhlah berapa miliar di kita gitu, karena nanti kalau Bill Gates meninggal siapa tahu nggak sekaya ini kita bisa ngasih duitnya ke dia gitu. Jadi itulah insurance juga. Nah jangan-jangan memang gara-gara cuman itu kan jadi bahan ketawaan juga, tapi kan kita nggak bisa mengetahui atau apa ya, ngetawain lah ya, nggak boleh ngetawain kepercayaan orang gitu. Siapa tahu memang itu benar gitu, walaupun juga pasti mungkin kalau dari orang-orang Indianya sendiri yang mengikuti kepercayaan tersebut juga apa ya, menertawakan kalau aku lihat ya, karena ada beberapa komentar dari orang-orang India juga ya menertawakan dalam konteks gimana cara menemukannya gitu. Sedangkan konsep reinkarnasinya sendiri kan menjadi orang yang beda gitu, bukan ada ciri-ciri fisik sama apa segala macam, bisa jadi cowok jadi cewek atau jadi bahkan yang lainnya gitu. Jadinya nggak apa, mungkin mereka ngetawain terhadap itu, tapi ya orang-orang dengan kepercayaan lain baiknya juga nggak ngetawain itu sih, karena kan ya apa bedanya gitu dengan orang-orang di luar, misalnya taruhlah yang nggak beragama gitu menertawai orang-orang Islam yang ngapain lo ngasih duit 2,5% ke masjid atau ke lembaga, atau kalau Kristen ngapain ngasih 10% ke gereja kayak gini-gini gitu kan, kehilangan uang gitu. Nah mungkin konteksnya sama aja, walaupun itu adalah bukan tindakan kewajiban beragamanya ya kalau yang tadi, kalau yang si nge-pitch ide itu. Nanti deh kalau ada benar-benar saya taruh di abis ini biar buat ngasih konteks aja. Oke, balik lagi ya tadi asuransi ya. Nah sampai sekarang sih jadinya masih mungkin sebelum itu sedikit lagi kaitannya sama asuransi sebagai bisnis atau tadi ya konteksnya dalam ya tadi lembaga amil gitu, atau minggu lalu di podcast monolog sebelumnya juga sempat saya bahas bahwa orang-orang udah mulai rada apa ya, rada sanksi terhadap lembaga-lembaga apa ya istilahnya ya, religion, institusi keagamaan lah ya, atau organized religion gitu loh ya mungkin ya istilahnya. Karena kan gak transparan ya pengelolaan dana 2,5%-nya tuh untuk kemana aja. Mungkin ada beberapa lembaga yang bagus mempublishnya gitu, tapi banyak juga yang nggak tertib lah gitu. Jadinya orang-orang banyak juga yang khawatir dan lebih memilih gue yang penting gue menyerahkan. Ada orang yang memang khawatir gitu, jadinya yang lebih prefer gue 2,5% kewajiban gue serahin kepada yang benar-benar berhak berdasarkan perhitungan gue atau penglihatan gue gitu. Tapi tetap ada juga orang-orang yang penting gue nyerahin 2,5% lah, lembaga apapun itu nanti jadi tanggung jawab si lembaganya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi memang dalam konteks profesionalitas, yang mana sebenarnya kalau dalam kehidupan beragama juga dinilai ya kejujuran. Nah itu kan termasuk profesionalitas gitu kan. Itu juga harus diperhatikan. Jadi ini kalau ada orang-orang dari lembaga keagamaan atau spesifiknya amil zakat lah atau apa yang Kristen juga gitu atau yang lainnya mendengarkan, coba berusaha lebih transparan gitu, karena kan ini udah unfair advantage banget ya, maksudnya dibanding lembaga dalam konteks misalnya kita bicara pengumpulan dana lah atau lembaga pengumpulan dana lah atau lembaga keuangan lah bisa dibilang gitu ya. Kayak tadi misalnya asuransi pasti ada izin-izin yang ininya, bank apalagi ada yang izin-izin ininya, ada izin-izin khususnya lah gitu. Nah kalau lembaga amil, zakat gitu atau lembaga keagamaan yang mengumpulkan uang untuk didistribusikan lagi gitu, itu kan mungkin tidak serumit lembaga-lembaga keuangan lainnya gitu. Jadi udah unfair advantage, diaturnya bahkan di kitab suci gitu kan. Lo bayar 2,5%, lo bayar 10% dari penghasilan lo kayak gitu. Udah unfair advantage nih kalau dalam konteks bisnis gitu. Diaturnya bukan jadi kayak
Kalau asuransi atau kayak bank kan orang merupakan pilihan gitu untuk mengambil itu atau menyerahkan uangnya ke situ. Tapi kalau lembaga amil zakat kan udah jadi kewajiban dari si umatnya kan untuk memberi menyumbang gitu. Dan yang lebih lagi kalau yang asuransi ataupun ya oke lah yang bank paling yang bank simpan pinjam ya, tabungan itu lebih apa ya, levelnya lebih orang lebih aware terhadap uang yang disimpannya karena kan mau dipakai lagi gitu. Kalau asuransi ya mungkin tadi naro tapi in case aja gitu. Nah kalau yang untuk ke amil ya, lembaga amil zakat dan sebagainya gitu, atau lembaga keagamaan tadi, itu kan orang yang ngasih ke duit ke situ adalah duit hilang gitu, bukan kayak asuransi yang diharapkan atau bukan kayak bank yang nanti akan kita tarik duitnya gitu. Jadi sangat rentan atau rawan terhadap ya tadi sih kecurangan atau ketidakjujuran dalam pengelolaannya. Makanya sebenarnya harusnya dijawab dengan cara profesionalitas, bikin laporannya yang clear apa segala macam. Kayak masjid-masjid kan tiap Jumat ngumumin, itu udah bagus gitu. Nah yang lebih lembaga-lembaga besar lagi harusnya bikin publikasi kayak apa kayak gitu biar orang biar orang percaya lah gitu. Ya landasannya bukan itu sih, tapi lebih ke transparansi aja lah, lebih dalam konteks berbuat ihsan gitu, bukan karena orang curiga lalu baru dibikin, tapi memang ya atas tindakan profesional aja gitu. Oke, kayaknya gitu aja sih. Jadi ngomongin ininya banyak, cuman balik lagi ke tadi ya asuransi sebagai bisnis oke, kayak gitu. Dan saya bukan oke ya, bisnis yang menarik gitu sebenarnya modal bisnisnya. Dan saya sendiri juga tadi masih dalam pertimbangan, kelihatannya sih sudah menjurus ke salah satu yang tadi saya sebut ya, ada asuransi jiwa atau asuransi kematian yang akan saya pilih gitu untuk saya pakai agar lebih ya tadilah landasannya sih lebih menguatkan aja. Kalau dalam gini, karena udah kebanyakan ngomongin Islam sekalian lah. Kalau dalam Islam kan ada terminologi namanya khauf dan roja gitu. Kita tuh harus khauf dan roja gitu. Khauf itu kalau nggak salah lupa sih yang mana. Pokoknya khauf dan roja tuh kalau nggak salah antara takut dan berharap gitu loh. Jadi kita juga harus agak khawatir, punya kekhawatiran tertentu sambil kita mengharap sesuatu yang bagus gitu. Dalam konteks agama ya tadi khauf dan roja ini adalah sifat. Kalau khauf itu takut neraka, roja itu mengharap sesuatu yang baik lah kayak gitu. Cuman dalam konteks yang lebih luas ya itu adalah dua rasa atau dua perasaan yang harus saling men-shaping cara berpikir kita sih. Kita berharap kalau dalam filmnya Born itu kan dibilang we prepare for the worst but we plan gimana sih we are prepare for the worst but hope for the best lah kayak gitu ya. Jadi persiapan untuk yang terburuk tapi berharap sesuatu yang baik. Oke, gitu aja. Semoga podcast kali ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya. Bye.